Jo, mana yang orang belajar apa dan itu di HP itu? Tuh, tole nak para Pak anteng saja ya, bangun semangat, langsung nyampat. Begitu dari Jumat mari ya kau kan orang apa belajar online dan itu. Canang berpelagat, Bu. Coba yuk, tuh di dapur coba siapin ibu, tuh jemak di dapur yuk. Oh, Nana Karmandos lalu. Yuk, mana belajar apa dan di HP itu? Oh, belajar online tuh. Tuh banyak suan Banten marahin belajar. Peng mana sih marangan ibu? Nah, kita marah aja dua panak ibu ada nih, dua ngatur waktu, bidang nulung enak tuh, bidang masih belajar. Alah, Bu. Nah lah yang kita mandus naik jani langsung ke Banten terus. Oh saja, Bu. Nanti orang yang nggak buku paket ke sekolah aja orang tua. Jam udah yuk. Jam sio. Oh nah yang kita mandus bapak aja ke sekolah nah. Nana Karmandos. Nana Karmandos tuh jam ibu. Om Swastiastu, Bapak Ibu. Tapi yang cek suhunya dunia. kue melihat serem, dia mesti ngecek suhu, biar Kompuro niki anjuran dari pemerintah kita harus menjalankan protokol kesehatan. oh enggak, no, gini. Oh, iya. Silakan kita. Oh, iya. Berani Pak. Lydia. Ayo. Sini di Pak bawa tawang. Mi aja mesti kangen. Tadi. Tadi gitu. Alah, setahun itu corona. Temen buat adik ini buat nih. Nak semir, stres nawang tugas liu, belajar online, dia mesti jaringannya putus-putus. Mula aja, malas. Aduh, pokoknya stres yuk. Jangan stres sih. Tapi itu berbang waktu 24 jam. Masa ngatur tuh yang sih bisa sih? Aduh, udah sibuk pokoknya. Mula malas. Kayaknya gue panggil deh. Yuk, ayo. Lu ya, jam sekolah, Bin. Kalau kita kan di dalam. Ini enggak ini. Lihat kita sebang aja. Jangan mesti jelek sebang. Semengen lupa nak lagi kota lagi apa kada tuan mi panak SD panak SMP patuh kena SMA bensek. Nah, dia menjik bumi teredani, yang sing beriang kota panas, sing ngidam belajar. Oh, jadi orang ke sekolah orang jangan jadi nenek sing mak buku belajar di rumah. Oh, contoh ini apa dan itu jadi itu sekolah online gitu dan aduh cak sing kan jadi cak HP kan apa cak panak nyampat senya orang Banten senya ngelah panak SD beni sing ngajin panak SD kadang tidak melacak tapi itu guru kadang ketek pasang no masa gitu ya nih panak tiang ayu rajin kok ya bangun ya semangat nyampat mau Banten mulai ya Mia sing bisa ngajin panak mulai ya panak Mia males sing ya orang panak males. Boleh dah panggil murid selanjutnya. Orang tua ibadah, silakan ke dalam untuk mengambil buku paket ya. Pak, Bu. Aduh, maluan tuh nih, no. Tadi yo maluan panggil tuh, bu, dimana sebenarnya nih. Ya Pak, jangan cuman dia giliran ke. Sudah sibuk Orang sibuk, apa siap dan ngamen bernyanyi. Sabar, Depan ngumpulin orang kita orang semangat main ke sekolah. nah kini Iya sabar, linggih dengan Pak, linggih dengan Pak ya. Wah, bu panas sih kena jadi negak lindung nih. Basang panas kalau jalan ben. Saya dia ngalin deh kena bagi kena, bagi buku dan ya nah. Sabar dengan Pak ya, masih di dalam Pak ya. Sabar Pak ya, Ibu maaf ya. Nah, ada saya ngebang gitu sini nak jak mulai orang enggak dari panen kan orang wakil orang tua dari rumah bukan ada belajar online bagi yang buku bukan buku tuh. Ya, pakai sistem pembelajaran tambahan penambahan wawasan untuk anak itu Pak. Jadi silakan tunggu dulu Pak ya. Oh, nah.
Swastiastu Bu. Kenapa nih nggih? Kok Ini ribet harus gue saja karena mesti bagian buku, karena pembelajar online karena misalnya, jadi orang bagian buku, kenapa buku dia nih? Nggih Bapak, mohon maaf, sabar dulu nggih. Perkenalkan Tiang Kepala Sekolah Driki ingin menyampaikan apakah ada informasi yang Bapak ingin butuhkan pada hari ini. Apa yang ingin Bapak tanyakan? Ini Bu ya, mohon maaf ini Bu ya, Iya. terkait dengan permasalahan ekonomi dan segala macamnya, apalagi sekarang pembelajaran sekarang buat yang ribet kan Bu. Nah, aku yang mau bilang kalian Bu, yang membuat suasana seperti saat ini. Begini Bapak, untuk saat ini kami belum bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara tatap muka dikarenakan sesuai dengan keputusan pemerintah saat ini yang disahkan oleh 4 menteri yang menyatakan jika proses pembelajaran itu bisa dilaksanakan tatap muka jikalau daerah atau sekolah tersebut masuk dalam zona hijau. Namun sebaliknya, jika daerah atau sekolah tersebut masuk dalam zona oranye dan juga merah, maka belum bisa melaksanakan tatap muka. Jadi alternatif saat ini yang kami gunakan adalah PJJ, pembelajaran jarak jauh Bapak. Oke, dan baik, yang menggenap aja kebagian dengan program pemerintah dan negara yang sekolah masuk ya sebalana mesti di rumah sih masuk. Ini prioritas dari pemerintah untuk keselamatan dari pendidik, peserta didik, dan juga masyarakat umum Bapak. Jadi mohon dimaklumi terlebih dahulu, ini untuk kesehatan kita bersama, keselamatan kita bersama Bapak. Oh, benar, oke. Tapi ya mau keadaan samian dari ini kira. Ini Swastiastu. Ini silakan. Ini aku yang mau dengai saja, ini ungku saja. Semua Bapak. Oh, ini bom-boman buku, tapi boleh ku. Iya, buku gue channel. Ku itu ya, iya, buku pelajaran ku ini. Nu, boleh kita masih belajar online, nu. No, tak pernah aman Kan buku dong geno, geno kepala sekolahnya langsung si BJJ mau kena paling sih orang, bingung di mana? Dari orang tua Ayu Badra dan juga orang tua Iya, dari Swastiastu, India. Swastiastu, Ini ya. mendapatkan informasi masalah PJJ. Oh, nggih. Niki guru agama Nggih, kita guru di agamanya. sekolah niki. Oh, ini ya. Nampak bahas masker sedikit nih. Ya tadi yang dengar kayaknya ada ribut-ribut sedikit yang kira apa tadi yang bagikan usahakan keluarganya Ibu Banta, yang dengar Ibu Kepala Sekolah Tiang tadi menjelaskan tentang pembelajaran jarak jauh, yang dengar ada orang tua yang komplain yang dengar nih. Iya, dikira terkait pembelajaran niki. Oke, Kenten Pak. Dan komplain malah. Sampun komplain sangat nih. Oh gitu, iya nih Kenten. Oke, ini Terina Sampura Demut kebetulan Tiang guru agamanya anak-anak Ibu dari Ayu Badra dan Widya. Nah tadi Tiang dengar Ibu Kepala Sekolah sudah menjelaskan dari segi aturan pemerintah. Dan lihat juga dari orang tua masih kurang serak dengan yang disampaikan. Iya, Nah kebetulan kalau seperti itu mungkin Tiang sampaikan sedikit dari segi agamanya. Kira uning sampun dari pemerintah untuk mental iki, mungkin dari sastra agamanya orang tuanya mau menerima. Tiang kakak Tiang yakin kok bapak ibu semua di sini umat yang beragama yang baik dan benar yang rasa. Nah di sini kan kebetulan Tiang sebagai guru agama, Tiang yakin bapak dan ibu juga merasakan pembelajaran jarak jauh ini menjadi sebuah permasalahan. Kan kita nih. Masalah, Apalagi, tuh. ya, nggih, sudah pasti seperti itu. salah aja. Nah, kebetulan Iya, sekarang iya, nggih, karena makin sudah orang tua selaku guru pakar sudah hadir di sini, kami juga selaku bapak ibu guru selaku guru pengajian sudah ada di tengah-tengah bapak dan ibu. Kemudian pemerintah sudah memberikan himbauan untuk masalah penanggulangan ini. Kemudian di satu sisi kita harus tetap menghormati saran guru swadaya. Nah, berarti sudah tidak langsung pembelajaran catur guru masuk niki bapak ibu. Nah, makin dia kembalikan namun di satu sisi jangan pernah kita hanya sebatas melihat sisi negatifnya mantan. Kita harus juga lihat sisi positifnya. Karena segala sesuatu dalam ajaran agama kita ada pro dan kontra, ada positif dan negatif. Pasti dharma dan adharma pasti berdampingan. Nah, sana makin niki kasus pandemi COVID-19 niki, coba kita lihat dari sudut pandang agama. Coba lihat baiknya. Yang yakin bapak ibu niki pasti seluruh istilahnya ada pandemi niki pasti mencari uang sebanyak-banyaknya, kerja pagi, siang, malam dan sebagainya. Anaknya hanya sebatas dibiarkan sekolah tanpa tahu seperti apa perkembangan yang ada di sekolah. Nah, mungkin selaku orang tua, dia dari sisi positifnya banyak waktu yang bisa dihabiskan terhadap anak mungkin. Yang dulunya tidak pernah melihat seperti apa anaknya sudah buat tugas atau belum dan lain sebagainya. Karena kalau kita melihat dari sastra, dalam salah semu saya niki, ampura tendak tiang istilahnya ngajain dan sebagainya. Kita sharing di sini, biar tidak ada pola pikir yang memikirkan, oh ini kesalahan sekolah, oh ini karena orang tua, tidak. Kita sama-sama.
Nah, dia ngambil dari sebuah sastra di Kisah Samu saya, Sloka 242. Betul. Dan ini mana dulu? Nah, ini dados. Boleh 242 di Sloka. Di sana dikatakan ada 3 kewajiban orang tua. Sarira kertik, prana data, ana data, ampunan data jeung panae. Kinten. Nah, sarira kertik niki berarti orang tua itu di satu sisi mendidik anaknya dengan apa? Memberikan makan dan sebagainya, tumbuh kembangnya itu apa? Diperhatikan. Nah, makin adanya pandemi Covid-19, hidang mencicingak panae, maro bangunnya, sing ngebangunnya, sing nyampak dan sebagainya, tayang sing ngajain. Nah, kinten, makin karena data. Yang kedua, memberikan apa? Pendidikan secara jasmani dan rohani. Di satu sisi ajain anak tata krama, agama, majajaitan, urin sembahyang, Hindu mengenal trisanya, sampun tapi durung. Nah, sanya ketika anak datang. Berarti secara tidak langsung orang tua harus memenuhi kebutuhan secara materi dan pendidikan secara jasmani. Sekolahkan anak setinggi-tingginya dan semampu orang tua. Ampunan memaksa. Nah, berarti secara tidak langsung itu 3 kewajiban orang tua. Nah, makin karena corona ada sisi positifnya, orang tua punya waktu melaksanakan itu. Ampunan berpikir pes dan lain sebagainya. Uang bisa dicari, tetapi apa? Pendidikan anak ini penting. Nah, munggah malih bagawat kita niki. Nah, karena di satu sisi makin dari segi hukum, makin dari segi sastra. Bagawat kita ada 4 sloka 33. Ilmu pengetahuan lahirnya tertinggi. Di satu sisi berarti anak harus tetap mendapatkan pendidikan meskipun dengan cara pembelajaran jarak jauh. Nah, kita itu dari guru rupa. Karena makin guru pengajiannya tiang sarang ibu gurunya. Nah, di sini Mentan juga tersurat dalam surat semu saya niki 235. Ibu dan ayah merupakan sumber kehidupan. Guru adalah sumber pengetahuan. Berarti secara tidak langsung tiang selama pandemi Covid-19 selaku guru harus tetap mengajar. Menggunakan secara online dan lain sebagainya itu harus tetap yang jalankan. Karena sisi positifnya anak-anak harus tetap belajar di rumah. Makanya ada korelasi antara orang tua dan guru itu saling bekerja sama mendidik anak di tengah pandemi Covid-19. Nah, kemudian guru wisesa dia sudah memberikan himbauan kita ikuti pakai masker dan lain sebagainya. Nah, makanya saya pakai masker jaga jarak. Ampunan ya. Itu ampunan bengkong. Nah, di satu sisi kalau ini cepat hilang pandemi ini, ikuti aturan pemerintah guru wisesa. Dan yang terakhir guru swadaya, ampunan lali ini. Karena di satu sisi anggaplah ini sebuah pendewasaan diri. Yang dulunya kita tidak jarang sembahyang dan sebagainya, sekarang banyak waktu kita mendekatkan diri dengan beliau. Ada di dunia trisannya, ampunan cuma ningahan yang paling banyak misalnya jam 12, jam 6 bangyang. Makin ampun jam 12 trisannya, jam 6 sore balik trisannya. Itu yang harus diajarkan pada anak-anak. Jangan sampai pandemi Covid-19 ini hanya menimbulkan hal negatif saja. Kita harus bisa lihat dari sisi positifnya. Nah, makin ini apakah kita yang meminta? Tidak. Kita tidak pernah meminta corona ini datang. Tetapi di satu sisi kita mengenal juga ajaran karma phala. Apa yang kita alami sekarang, apa yang kita rasakan, baik suka, duka, dan sebagainya, bagian dari sebuah karma yang harus kita jalani. Itu ada dalam sastra. Salah satu saya 380. Sepahit-pahitnya kehidupan yang kita alami, sesulit-sulitnya harus kita jalankan. Karena kenapa? Itu adalah bagian dari penikmatan karma. Ketika engkau tidak ingin mendapatkan hal yang susah, sulit, penyakit dan sebagainya, berbuat baiklah mulai sekarang. Nah, berarti seadanya lunas nih. Nah, dia contohkan makin. Ketika bapak ibu ketika sembahyang, tahan lunas pun taruh mangga yang sakit, tahan. Pasti lunasnya mangga rahayu. Tetapi dalam realita kehidupan, kenapa kita tidak pernah minta sakit? Kok kita pernah sakit? Secara tidak langsung Tuhan sudah mengatur semuanya. Inilah bagian dari karma kehidupan kita. Karena ada juga sastra mengatakan ala ulenya ala tilemu ayo pinahnya ayo pinawe. Baik yang kau perbuat, baik yang kau dapatkan. Buruk yang kau perbuat, buruk juga yang kau dapatkan. Makanya Hindu mengenal ajaran karma phala, hukum sebab akibat. Makanya mungkin di kehidupan terdahulu kita punya perbuatan kurang baik, makin kita dapatkan. Makanya pandemi Covid-19 ini kita lihat dari sisi positifnya, anggaplah ini sebagai pendewasaan diri, peningkatan spiritual. Jangan sampai karena istilahnya ada pandemi ini malah kita menjadi barbar ya, menggedap teradab dan sebagainya. Tetapi di satu sisi kita belajar beriadnya, meskipun sedikit kita bantu saudara kita yang kurang mampu, meskipun kita merasa kurang mampu juga, belajar untuk ikhlas di sini. Makanya itu dari segi sastra agamanya, dari tadi segi hukum dan sebagainya. Yang berharap bapak dan ibu bisa memahami ini,
Karena di satu sisi, apa yang terjadi sekarang kita tidak pernah mengharapkan. Dunia juga sedang merasakan. Anggaplah ini sebagai sebuah pendewasaan. Jangan sampai hal ini membuat kita menjadi manusia yang mengalami penurunan. Kita berharap semua mengalami peningkatan dari segi spiritual. Seperti nikah Bapak Ibu nih. Nikah berapa kan tuturnya nikah kita semua mikir kan Bapak guru agama sampun bagian pencerahan kadang-kadang iki cara rapi dan ampun di rumah hitung-hitung ya, makan gaji buta apa kan guru dan anak kau udah ngajin gitu. Nggih, Bapak. Nah, oke, ini soalnya itu tamat S2, kan SD, SMP, kan soalnya. Tapi Bapak sama-sama bersinergi nggih. Ya, biar tidak ada saling menyalahkan. Ayo kita bareng-bareng kita berdoa bersih bakti, dumugi penyakit niki atau wabah ini segera hilang. Iya, Tuhan. Semua bang semua ibu amro yang mau ada mana Pak Uyut ini saya. Jadi pemain giliran nih. Begini, guru ngambil buku nih. Dua ini semua deh. Jaga jarak, rajin cuci tangan, pakai masker, rajin olahraga, makan makanan yang bergizi, di rumah aja. Rajin sembahyang. Kami penyuluh Kementerian Agama Kota Denpasar